selama ruang kritisisme itu masih ada, tidak ada alasan untuk menurunkan sebuah rezim. Itulah, presiden siapa yang nggak punya musuh? Demokrasi itu kan punya peranata politik, namanya pemilu. Nah, kenapa dia tidak percaya sama peranata politiknya? Dia tidak percaya terhadap apa yang dia perjuangkan. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah saat ini itu membungkam narasi-narasi seperti itu? Masih banyak kan di podcast-podcast. Kamu aja podcast berapa kali mengkritik pemerintah. Ya kenapa? Karena kita sudah bersepakat yang kita pilih ada demokrasi. Seperti ini. Demokrasi karakteristiknya bising. Selama kebisingan itu masih ada, kenapa harus diturunkan? Ingat kata Winston Churchill, demokrasi is the best from the worst system in the world. The best from the worst. Terbaik dari yang terburuk. Ya apa yang paling buruk? Ya ini kebisingan ini memang. Apakah kebisingan ini dibungkam oleh rezim hari ini? Jumpa lagi dengan saya nih, host yang paling keren ya. Sejak lebaran saya nampaknya sering dapat order banyak ya. Hari ini ini ordernya dari dalam. Karena bilang dari dalam ya, mungkin karena ini mantan Sohibul Hajjah. Sejak beliau ini pindah ke tempat yang lebih strategis ya. Dan hari ini kita akan podcast dengan salah satu bupati lah. Kalau saya bilang bupati kan kemarin sudah pernah bupati. Kalau ini kan 2 kalinya ini. Kita akan ngobrol soal terkait dengan bagaimana dimensi visi pembangunan dari salah satu kabupaten yang cukup bersejarah di Jawa Timur. Karena ditulis oleh Denles juga. Nah, salah satu wilayah masuk dalam sejarah kolonial juga, yakni Panarukan kalau kita kenal hari ini Situbondo. Nah, kita akan ngobrol dengan Bupati Muda, yakni Mas Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau kita kenal dengan Cak Rio. Apa kabar Cak Rio? Baik, dari Sohibul Hajjah menjadi Sohibul Wilayah. Melki apa kabar? Alhamdulillah Cak, kita ini sudah lama sekali kita tidak ngobrol dia. Lama banget, setahun kali ya, setelah dilantik waktu itu kalau nggak salah ya. Ini biasa kita ngobrol soal tentang bagaimana traffic peningkatan suara, hari ini bagaimana traffic peningkatan SDM. Wah, ini luar biasa sekali. Saya kembali lagi kepada Mas sendiri lah. Mas bilang bahwa mau tidak mau tetap kita harus patuh bagaimana negara. Oke. Mas lihat hari ini kan publik sedang bergejolak dan menanggapi banyak hal. MBG, MBG, kemudian ada Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Mungkin lah beberapa pengamat mungkin berbeda pendapat soal bagaimana pemerintah melakukan program ini di bawah. Tapi menurut Mas sendiri lah, bagaimana sebetulnya baiknya atau yang baik dari MBG itu bagaimana di kabupaten Mas sendiri? Ya, ini kan sudah jalan skemanya kan. Sudah bulat skemanya. Bagi saya ya apa yang disampaikan oleh presiden, potensi lokal itu yang harus dikembangkan. Jangan beras ngambil dari luar kabupaten, tomat dari luar kabupaten, sayuran dari luar kabupaten. Itu tidak diinginkan oleh pemerintah pusat, oleh presiden. Maunya lokal itu loh, supaya bergerak ekonomi ini. Mas, gitu. Apa yang dilakukan untuk kontrol itu? Kita punya satgas. Saya kan ketua satgasnya. Oh, ada satgasnya? Oh, saya ketua satgasnya. Satgas MBG. Ya saya kontrol untuk seperti itu. Misalnya menunya nggak bagus gitu ya, kita ini sampaikan ke Korwilnya. Bahkan saya pernah nemui langsung BGN pusat juga sampaikan dan apa adanya. Saya kira ini mekanisme kontrol aja. Ya mekanisme kontrolnya yang perlu kita lakukan. Itu yang bisa kita kerjakan untuk mendukung programnya presiden gitu loh, MBG itu. Dan program MBG ini sudah disampaikan ketika kampanye gitu loh. Jadi ini ya sesuatu yang harus dieksekusi dengan baik oleh BGN, oleh para owner ya kan. Semua lah termasuk kabupaten juga begitu. Oke, jadi sebetulnya hampir kalau dikontrol dengan baik jalannya juga baik sebetulnya Mas. Iyalah dengan menu yang seperti itu harusnya sih bagus sih. Oke. Gitu. Dan saya ketika meresmikan SPPG itu, saya selalu sampaikan ambil di sekitaran sini supaya bergeliat juga ekonomi sekitar. Gitu. Oke, ini menarik juga sebetulnya karena kan kadang-kadang kalau nggak dikontrol macam-macam juga gebrakan di bawah ini. Iya, ada dapat lele bentang. Mas, ya sebetulnya saya juga tertarik juga dengan komentar Mas Rio kan. Mas Rio ini kan harus juga berkomentar.
negara ini kan kadang-kadang sering sekarang nih lagi musim generasi Gen Z atau generasi apapun itu memulai untuk memandang negara selalu dalam dimensi negatif. Selalu memulai dari sisi yang kritik yang tajam. Sedangkan politik hari ini juga harus dibersihkan dari makna-makna yang tidak berguna itu tadi. Ada suatu ucapan yang kemarin maaf ya, ada satu ya, ada salah satu mantan pengamat lah kira-kira ya, berpidato berceramah bahwa Pak Prabowo ini sudah susah diingatkan, kira-kira begitulah. Oke. Kemudian beliau bilang bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain ya. Lalu turunkan kira-kira. Nah, bagi Mas Ya, ini hostnya malu-malu dia mau bilang ini. ya kita sebut nama ya SM lah ya. Nah, Profesor Saiful Mujani. Iya. Aduh, saya takut lagi. Kenapa harus takut? Oke Mas, tapi Mas responnya sendiri bagaimana sebetulnya dalam posisi seperti itu di saat negara masih berbenah misalnya? Gini ya, kita ini sudah sepakat bahwa negara kita itu negara demokrasi. Oke. Ya, prinsipnya demokratis. Negaranya demokrasi, prinsipnya adalah demokratis. Demokratis itu bagaimana? Setiap orang punya hak dan punya suara yang perlu didengarkan. Itu prinsipnya dulu tuh. Maka di negara demokrasi manapun kebisingan itu pasti akan muncul. Kecuali di Korea Utara, di Kuba, atau di China. Memang ada kebisingan-kebisingan seperti itu? Nggak ada. Negara totaliter, ya kan? Tidak ada. Nah, kita sudah sepakat. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah saat ini itu membungkam narasi-narasi seperti itu? Masih banyak kan di podcast-podcast ya. Kamu aja podcast berapa kali mengkritik pemerintah misalnya ya kan, di podcast yang di mana teman-teman yang lain mengkritik pemerintah, diskusi juga masih ada. Kenapa kemudian harus dibubarkan atau diturunkan gitu? Bagi saya tidak proporsional saja. Ya kan? Dengan segala hormat, siapa yang tidak hormat dengan Profesor Saiful Mujani ya, guru kita semuanya. Tapi dalam konteks ini, posisi saya adalah selama ruang kritisisme itu masih ada, tidak ada alasan untuk menurunkan sebuah rezim. Ruang kritisisme masih ada enggak? Emang kamu udah dilarang bikin podcast? Enggak kan? Oke. Iya kan? Bahwa ada dialektika, ya itu bagian dari demokrasi dong. Ada proses penegasian, ada perlawanan, feedback, ya itu bagian dari demokrasi dong. Kenapa kemudian harus mau diturunkan? Bagi saya jelas. Ya saya apalagi saya sekarang bupati ya, ya kan? Saya malah justru memberikan ruang dialektika kepada publik di Situbondo untuk mengkritik saya. Dan Presiden masih mau ada acara presiden yang meja bundar tuh dengan Najwa Shihab, di situ dengan juga ada dengan pimret gitu ya. Itu kan bentuk kritik. Dia menyiapkan diri untuk dikritik. Apa kemudian masih mau dibilang ini perlu diturunkan? Apanya mau diturunkan gitu? Bahwa tidak ada yang tidak pas bagi sebagian orang, pengamat, aktivis atau masyarakat. Ya itu bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Coba kita lihat. Soekarno juga sama kan? Dikritik juga sama angkatan 66. Soeharto dikritik juga sama angkatan 98. Eksponen 98 dikritik habis-habisan. Gus Dur dikritik juga. Parah bahkan. Ada demo waktu itu. Megawati sama juga dikritik. SBY ingat ketika demo Kebo dulu itu parah juga. Jokowi ada gerakan 212 kritik juga. Sekarang Prabowo ya kritik juga. Jadi kita ini sudah berdemokrasi gitu loh. Value-nya apa? Demokrasi itu ya memang bising. Selama kebisingan itu ada, berarti ngapain untuk diturunkan? Maksud saya tidak proporsional lah. Ya. Tidak proporsional ketika mengajak seperti itu. Seolah-olah tidak percaya dengan sistem demokrasi itu sendiri. Ya Soeharto sekarang jadi pahlawan. Dulu diturunkan. Iya kan? Gus Dur di impeachment. Jadi pahlawan juga. Apa kemudian yang mau
mau disampaikan ke publik dengan upaya penurunan itu tidak proporsional buat saya. Selama dia masih bisa mengkritik, ya pemerintah ini masih sah dong. Kecuali semua sudah dibungkam, semua nggak boleh ngomong. Oke. Iya dong. Tapi kan nggak mungkin Mas Saiful Mujani itu ala kadarnya harus ngomong begitu. Atau memang ada dugaan yang lain misal, sebab yang lain misal. Iya itu kan nanya sama aku. Iya, sama. Bagi aku nggak proporsional dia ngomong Oke. begitu, beliau ngomong seperti itu nggak proporsional. Karena masih ada gejala-gejala kritisisme yang itu masih diakomodasi sama pemerintah. Bahwa dia punya pandangan seperti itu harusnya sebagai aktor ilmuwan politik, ilmuwan demokrasi. Loh, emang sudah tidak ada ruang kritisisme di situ oleh pemerintah? Kan masih ada. Kenapa harus diturunkan? Bahkan bahasanya itu impeachment aja sudah nggak bisa. Dia mengkritik dua lembaga loh, kepresidenan dan DPR. Iya. Iya kan? Iya, betul. Seolah dia membangun distrust kepada DPR. Orang-orang yang diajari yang selama ini berkelindan dengan kepentingan kami lah lembaga-lembaga di Persepi itu kan. Kita dulu siapa ini usernya? Kan mereka juga, DPR juga. Gitu loh. Kenapa kemudian membangun distrust seolah nggak percaya sama DPR? Orang DPR surveinya juga pakai dia kan. Kenapa harus seperti itu? Keterlaluan. Maksud saya sih yang proporsional saja. Mengkritik saja nggak apa-apa. Saya juga biasa dikritik gitu ya. Biasa banget dikritik gitu. Tapi ada nggak Mas warga Situbondo yang maaf ya ketidaksukaan pada pemerintahan rezim Pak Prabowo menyampaikan kepada Mas misal? Ada nggak secara langsung misalnya? Ketidaksukaan tuh maksudnya gimana? Misalnya, Pak Prabowo gimana sih? Kalau ada Ya kan misal. biasa begitu. Biasa itu. yo. Ya biasa. Di ruang kopi itu kan biasa seperti itu. Apa yang mau dipersoalkan dengan seperti itu? Itulah presiden siapa yang nggak punya musuh? Ya Pak, Soekarno punya musuh, Soeharto punya musuh, Gus Dur punya musuh, Megawati punya musuh, Jokowi punya musuh, hampir semua. Ya kenapa? Karena kita sudah bersepakat yang kita pilih ada demokrasi. Ya seperti ini. Ingat kata Winston Churchill, demokrasi is the best from the worst system in the world. The best from the worst. Terbaik dari yang terburuk. Ya apa yang paling buruk? Ya ini kebisingan ini memang. Apakah kebisingan ini dibungkam oleh rezim hari ini? Saya rasa enggak. Oke. Iya dong. Ngapain untuk diturunkan? Kan ada waktunya nanti. 5 tahunan. Berarti dia tidak percaya dengan pranata politik 5 tahunan. Yang disebut dengan pemilu dong. Kalau seperti ini. Ya kalau gayanya dia militer, Jokowi gayanya sipil. Ini namanya juga style of leadership-nya seperti itu. Ya jangan samakan lah. Oke. Berat saya menanggapi berat. Dari awal saya deg-degan ini sebetulnya ya. Karena kalau sangat-sangat ini saya nggak jadi pengamat lagi, bukan jadi bupati, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya. benar, saya Mas. kan ada di grup, saya kan masih ada di grup tuh, Iya. masih di grup. Saya jawab, izin Prof, saya bilang begitu. Saya kira statement tersebut kurang proporsional. Saya bilang seperti itu. Ada beliau di dalam di situ. Tidak proporsional buat saya. Ya kalau mengkritik, ya silakan. Misalnya begini, kritiknya ya, sorry ya, bukan mengajari ya. Iya, oke. Tapi dalam konteks berdemokrasi ya, harusnya ada perimbangan kekuatan di parlemen untuk membuat ada sikap korektif dari pemerintah. Kan itu selama ini. Contoh di zaman SBY ada Setcap ya. Apa itu kalau nggak salah? Ketuanya itu si Syarif Hasan kalau nggak salah. Koalisi itu loh. Iya kan? Kan ada nada-nada kritik supaya tidak dimasukkan semua kekuatan parlemen itu menjadi dalam satu tubuh pemerintah begitu. Ada perimbangan, ada check and balances di situ. Iya kan? Ketika ada yang sikap-sikap pemerintah pusat di semua ini ya, semua kepresidenan itu yang melampaui, kan bisa dikoreksi dari DPR. Contoh misalnya bicara apa deh? Coba satu program presiden yang paling banyak dikritik sama masyarakat apa? MBG, Mas. Oke, kenapa DPR setuju? Oh, setuju DPR. Sudah kalau setuju laksanakan. Iya kan? Bahwa ada kritik kan biasa.
Apa sih kebijakan presiden dari zaman Soekarno sampai sekarang yang tidak dikritik? Hampir semua dikritik. Kenapa? Karena kita bersepakat rezim ini adalah rezim demokrasi. Negara kita adalah berdemokrasi. Kecuali di Kuba, kecuali di Korut, kecuali di Cina. Meskipun ekonomi Cina itu liberal, tapi dia kan sangat ini sekali, sentralistik sekali. Berkumpul-kumpul boleh nggak di sana mengkritik seperti kamu, kita bikin podcast seperti ini, boleh nggak? Nggak bisa. Iya kan? Sudah, kita udah terlanjur milih demokrasi. Iya kan? Demokrasi karakteristiknya bising. Selama kebisingan itu masih ada, kenapa harus diturunkan? Itu yang saya bilang tidak proporsional. Seolah-olah mengingkari bahwa kita ini semua adalah manusia-manusia yang bukan demokratis gitu loh. Oke. Tapi kan persangkaan publik diarahkan sampai ke makar masalahnya itu, Mas. Ya itu kan kontra narasinya. Ya kontra narasinya. Iya kan. Jangan marah lah itu. Dia juga keterlaluan bilang untuk dijatuhkan presiden, bahkan tidak percaya dengan lembaga DPR. Ketika dinarasikan seperti itu, sebagian orang bisa terprovokasi juga kan. Ya terserah. Bagi saya, sudahlah. Demokrasi itu kebisingan. Selama kebisingan masih ada, ngapain untuk diturunkan? Kan ada peranata politiknya nanti. 5 tahunan. Presiden juga mengatakan, kalau tidak suka sama jangan pilih saya lagi. Saya juga seperti itu. Gitu loh. Kalau tidak cocok dengan saya, jangan pilih saya lagi meskipun saya nggak mau calon lagi misalnya. Iya. Ya kode terakhir. Gitu loh. Coba kita ini biasakan ya menjadi aktor demokrat di dalam negara demokratis itu, biasakan taat sama peranata-peranata politik. Apa sih peranata politiknya? Partai politik, ya kan, kemudian pemilihan. Udah kita taat aja. Apa sih yang melampaui yang dilakukan oleh rezim Prabowo Gibran ini? Saya belum, biasa saja. Semua juga melakukan kebijakan, dikritik, kan biasa saja bos. Gitu loh. Bahwa justru itu bagus kan. Ya ini kan teori dasar bos. Teorinya Gabriel Almond bos. Ya kan, decision making policy. Ya kan, ada input, ini ada feedback, kan biasa. Karena jadi pertanyaan gini Mas Rio. Soalnya Bang Saiful Mujani itu posisinya adalah sipil, gitu. Key opinion leader masuk nggak? Ya boleh. Masuk. Iya masuk. Terus kalau sipil ngomong begitu sebagai rakyat biasa dengan standar bahwa kritiknya sudah maksimal, tidak percaya pada pemerintah, terus bagaimana kemudian harus direspon? Masa harus respon dengan cara yang sangat serius sampai dibilang makar misalnya, kontra narasi makar? Iya, beliau ini kan seorang yang meneliti tentang politik demokrasi kan. Oke. Iya kan? Saya tanya sekarang, banyak negeri ini pengamat ilmuwan politik pro terhadap demokrasi. Salah satunya siapa? Ya beliau kan. Wah, garda terdepan soal demokrasi. Demokrasi itu kan punya peranata politik. Namanya pemilu. Nah kenapa dia tidak percaya sama peranata politiknya? Dia tidak percaya terhadap apa yang dia perjuangkan. Atau dia mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa diberi masukan. Ya kalau tidak bisa diberi masukan, kan masih ada mekanisme-mekanisme yang lain. Saya berharap tuh profesor itu dengan keilmuannya itu memberikan masukan tentang penguatan di parlemen misalnya seperti itu. Ini kan peranata politik juga kan. Diperkuat itu, checks and balances misalnya seperti itu. Bukan tiba-tiba dijatuhkan. Apa sih kesalahan paling, apa kesalahan presiden yang paling parah? Mau dijatuhkan ini apa? Emang podcast kamu sudah diberangus? Enggak sih. Hampir. Enggak lah, saya kira mana ada, enggak. Enggak, aman. Kita aman kok, aman. Bersih kita nih, bersih. Oke, Mas, saya tinggalkan dulu diskusi ini. Agak ke pojok ini sebenarnya. Saya takut nih sebetulnya ke pojok-pojok ini. Oke, tapi kita akan pertebal itu pendapat Mas Rio soal ini sebetulnya. Masyarakat itu butuh pemimpin hadir. Itu yang dibutuhkan masyarakat itu. Saya sudah menghilangkan semua aspek subjektivitas ketika pilkada itu. Oke. Saya ini pemimpin. Pemimpinnya buat orang situ Bondo semua. Bukan hanya untuk sebagian yang mendukung saya. Pembangunan itu desa, fokusnya di desa. Live TikTok itu impact-nya banyak banget. Saya directly menjadi tahu persoalan masyarakat di bawah seperti apa. Secepat itu loh, langsung gerak. Dan alhamdulillah itu yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Mas termasuk salah satu kabupaten yang memberikan bantuan kepada guru ngaji.
Oh paling besar. Kalau katanya Kiai Holil, sebenar-benarnya kiai itu ya guru ngaji itu.